Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati pemateri Bapak Ahmad Imam Mujahid Rais, MIR. Yang kami hormati PDM Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati Majelis Taklik Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati PCM Bojong sebagai tuan rumah, khususnya SMK Muhammadiyah Bojong. Yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah Bojong serta PCM PRM se Kabupaten Pekalongan serta seluruh jamaah sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah lainnya, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pengajian pitulasan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, sholawat salam jangan lupa mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya. Mari sama-sama kita berdoa, semoga atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Imam Syobudi untuk memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam ini akan dibacakan oleh saudara Fathul Hidayatullah. Pada beliau kami silakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Nanda Fatul Hidayatullah yang telah membacakan bacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Majelis Tabligh PTM Kabupaten Pekalongan pada yang terhormat Bapak Zainuddin SPI MPD, kami silakan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wa qala aidan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang terhormat Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang hadir secara virtual pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa sehat dan terus bersemangat untuk menggerakkan dakwah di Kabupaten Pekalongan ini. Akhinal Karim, Ustadz Mujaddid Rais, Ustadz Ahmad Imam Mujaddid Rais dari Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sugeng Rawo, Pak Imam. Turun, Pak. Alhamdulillah sudah berkenan hadir walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak pakai lama lagi, kita bisa COD, jumpa darat. Ya. Insya Allah. Para seluruh keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Ini dari 19 cabang, sudah hadir berapa ini? Dari Lebak Barang, Rawuh, buatan ini Lebak Barang. Lebak Barang. Dari Wiradesa. Hadir, ngaco. Baik, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya saja keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang sudah sempat hadir secara virtual dalam pengajian Zoomiyah, karena Zoom berarti pengajian Zoomiyah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman dan Islamnya. Pertama, marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini, walaupun secara tidak langsung, secara virtual, akan tetapi kita bisa bersemangat untuk ngaji. Dan menurut saya, ngaji secara virtual di musim hujan ini memang sangat pas, ya. Sehingga panjenengan yang kalau mau keluar gerimis, ya, harus memakai mantel, sekarang bisa di rumah mengikuti pengajian dengan kalau bisa tetap on kamera. Masalahnya kalau kameranya tidak di on, khawatir nanti kelewat ngantuk. Ya gitu ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk hidup di dunia ini dalam kondisi yang baik-baik, sehat jiwa dan raga kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Selaku perwakilan dari Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, yang pertama mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ketua PCM Bojong dan seluruh keluarga besar PCM Bojong, khususnya SMK yang telah dengan siap dan sigap untuk menjadi tuan rumah, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kepada keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Bojong dengan balasan yang lebih baik
dengan untayan kalimat doa jazakumullah ahsanal jaza. Juga kepada seluruh mau saya sebut hadirin secara bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya saja yang hadir secara virtual pada malam hari ini untuk ngaji pun juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena panjenengan semuanya telah mendukung untuk tegaknya, untuk terselenggaranya kegiatan dakwah pengajian rutin di Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Di mukadimah saya kutipkan sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka niscaya yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh orang yang mengikuti. Oleh karenanya di daftar hadir kalau panjenengan sudah buka, itu di situ ada keterangan ngaji sendiri atau bersama keluarga. Nanti tolong yang ngaji panjenengan semua jangan lupa absen ya. Absen di Google Form yang sudah diedarkan. Itu nanti dikasih keterangan bersama jamaah sendiri atau dengan keluarga. Nah, saya berharap pengajian ini nanti tidak hanya secara pribadi-pribadi saja, kan tetapi anggota keluarganya pun ya, kalau suami berarti istrinya diajak, mantunya diajak, anak-anaknya pun juga mulai dikondisikan untuk terbiasa ngaji. Sehingga dengan hidupnya pengajian, insya Allah Muhammadiyah akan semakin maju, semakin cerah, dan warga persyarikatannya pun akan semakin maju dan cerah, dan bisa menjadi pribadi yang keberadaannya ini bisa dirindukan, ya. Karena semakin pintar ini, insya Allah orang akan semakin tasamuh, semakin bijaksana bersikap di tengah-tengah kehidupan di masyarakat. Saya kira itu sambutan selaku Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Jika ada kurang lebihnya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sekjen atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki acara pada kegiatan inti malam ini adalah pengajian umum. Mohon untuk Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic-nya, jadi nanti ketika pemateri memberikan materi tidak ada suara. Sebelum saya itu, saya coba menyapa dulu Pak Ahmad Imam Mujadid. Apakah sudah siap? Ya, Dan sudah siap. Tes suara dan gambarnya Pak. Suaranya bagus ya? Bagus nggak? Assalamualaikum Pak Assalamualaikum. Ahmad Iman. Assalamualaikum, bagus suaranya Pak? Bagus suaranya jelas, Pak. Bagus ya, jelas ya. Oke. Kami belum dapat mendengar suara dari Pak Ahmad Imam Mujadid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas terdengar. Suaranya bagus Pak. Terima kasih. Pak Ahmad Imam. Ya, jelas suaranya. Ini suara saya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pakai 2 gadget ya Pak ya. Jelas Pak? Jelas, suara terdengar. Jelas sekali, clear, very clear. Yang di Zoom terdengar jelas Pak. Yang mungkin yang di SMK Muhammadiyah mungkin ya, kurang jelas ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kepada Pak Ahmad Imam Mujahid Rais, selaku beliau adalah Ketua Badan Pengurus Mahasiswa PP Muhammadiyah. Dalam ini akan menyampaikan tema berkaitan sinergitas majelis lembaga dalam mensukseskan tujuan pembangunan kelanjutan. Kepada Pak Ahmad Imam Mujahid Rais, kami silakan. Semoga Pak. Baik, matur nuwun Mas Miftah nggih, moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, saya maaf, ada Bojong ya, kemudian ada beberapa yang lain, dan juga kepala sekolah SMK Muhammadiyah Bojong, dan barangkali juga ada Ibu-Ibu Aisyah, Majelis Lembaga dan Ortom tingkat Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Ibu dari cabang ranting, dan juga barangkali ada unsur lazismu yang juga berkenan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir walaupun melalui pengajian Zoom-nya. Bagaimana ayanda dari Majelis Tabligh tadi menyampaikan, tentu tanpa izin dan rahmat-Nya kita semua tidak akan bisa hadir pada pengajian yang dimulai atau dilakukan pada Isya ini. Salawat serta salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, yang insya Allah di akhir kelak kita akan termasuk atau digolongkan ke dalam golongannya, pada golongan yang senantiasa menegakkan dakwah Islam, izul Islam wal muslimin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya, sebagaimana disampaikan oleh panitia, saya diminta menyampaikan materi pengajian pitulasan ya, mengenai tema yang sangat penting setelah muktamar yang lalu ya, mengenai sinergitas majelis lembaga dalam menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Temanya saya kira ini sangat berat Bapak Ibu sekalian. Sinergitas ini apa ya, kemudian SDGs ini apa. Izinkan saya nanti sedikit mengeksplorasi atau menjelaskan. Tapi saya ingin memulai dengan sebuah cerita saat saya berkunjung ke Pekalongan beberapa tahun lalu. Saya bertemu teman-teman saya di sana, ada Mas Adi ya. Kalau tidak salah di kota Pekalongan ya. Saat itu saya melakukan satu kunjungan dalam rangka menghadiri kegiatan kolaborasi dari tim penanggulangan flu burung pimpinan pusat Muhammadiyah yang melaksanakan kegiatan yang cukup besar saat itu, event yang sangat besar. Saat itu tim penanggulangan flu burung PP Muhammadiyah berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak unsur warga persyarikatan dan juga bahkan masyarakat luas di Pekalongan dalam rangka melakukan satu edukasi mengenai tidak saja waktu itu isu mengenai flu burung, tapi juga mengenai bagaimana perilaku hidup sehat dalam keseharian masyarakat kita dan juga mengenai
dalam hal peternakan. Saya hadir waktu itu melakukan gerakan gerak jalan ya, keliling Pekalongan, dan yang menarik adalah bagaimana dalam program tersebut teman-teman dari tim yang ada di Pekalongan melakukan satu sinergi dengan banyak pihak. Mereka mencari door prize dari berbagai sponsor, bahkan warung-warung yang ada di sana, mungkin juga dari warga persyarikatan, dari sekolah, dari amal usaha, dan saya yakin juga dari sebagian dari pemerintah. Dan saya ingat sekali program tersebut, kegiatan tersebut berjalan sangat sukses ya dan lancar, dan itu menjadi satu capaian yang sangat baik bagi teman-teman di Pekalongan saat itu. Mengapa saya memulai pengajian saya dari contoh tersebut? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tema yang kita bicarakan pada malam hari ini bukan sesuatu yang jauh dari jangkauan Bapak Ibu sekalian. Ini tema yang sudah barangkali sehari-hari sudah Bapak Ibu lakukan, namun barangkali Bapak Ibu karena berjalan natural, bagian sehari-hari merasa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal pada aspek kebijakan publik, pada aspek kebijakan persyarikatan, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan merupakan sesuatu yang luar biasa dan bahkan menjadi satu program khusus baik dari kalangan pemerintah ya dalam hal kebijakan publik ataupun juga di kebijakan persyarikatan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai pengajian kita. Jelas ya Bu ya, kelihatan ya di layar ya, mengenai visi pengembangan persyarikatan ya tahun 2020 atau 2022 sampai 2027. Pertama adalah meningkatnya sinergi dengan seluruh komponen umat, bangsa, dan kemitraan internasional. Saya garis bawahi di sini ada sinerginya ya Bapak Ibu sekalian ya, para jamaah yang dirahmati Allah, agar terciptanya peranata sosial berkemajuan bagi tumbuh dan kembangnya nilai-nilai Islam di Indonesia, sebagaimana tujuan Muhammadiyah dengan tetap meningkatkan kualitas persyarikatan dan amal usaha secara berkesinambungan. Bapak Ibu tentu akan bisa menemukan dokumen ini di Tanfis Muktamar ya, mungkin di website bisa dibuka atau barangkali kalau punya bukunya lebih bagus lagi. Dan kita melihat bagaimana ada satu kata yang relevan atau sesuai dengan tema pengajian kita malam hari ini, yaitu mengenai sinergi. Kemudian berikutnya adalah kebijakan program 5 tahun keempat yang ini mencakup 2020 sampai 2007, yang tagline-nya itu adalah mengenai Muhammadiyah unggul berkemajuan. Apa saja fokus tujuannya Bapak Ibu yang saya hormati? Pertama adalah terciptanya satu transformasi sistem gerakan yang maju, profesional dan modern, serta mengakar kuat basis gerakan di era globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Kemudian yang kedua, berkembangnya kualitas dan fungsi peran organisasi, kepemimpinan dan anggota sebagai subjek gerakan di tengah dinamika keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, berkembangnya amal usaha Muhammadiyah yang unggul, mandiri dan sinergis, serta merata di berbagai penjuru tanah air dan mancanegara melalui layanan publik dan standar yang berkualitas. Lagi-lagi di poin ketiga ada mengenai sinergi. Dan yang keempat, meluasnya hubungan dan kerjasama internasional serta berkembangnya internasionalisasi gerakan di tingkat global. Saya ingin memberikan satu gambaran atau perspektif bagaimana tema kita dan juga topik kita pada malam hari ini mengenai sinergitas itu sesungguhnya memiliki satu landasan yang sangat kuat di kebijakan persyarikatan, sebagaimana yang saya bacakan sekilas tadi, dan topik kita mengenai sinergitas majelis lembaga dalam pencapaian SDGs ya, mensukseskan pencapaian SDGs, tentu ini menjadi sangat relevan. Saya kembali kepada ayat yang saya bacakan di awal tadi, bagaimana topik sinergi merupakan bentuk dari penerjemahan bagaimana kita sebagai warga persyarikatan, sebagai umat Islam dan sebagai bangsa menyusun suatu fondasi yang kokoh untuk membangun sebuah barisan yang rapi. Sesungguhnya apa tadi? Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, sebagaimana mereka berjuang jalannya dengan rapi, sebagaimana bangunan yang tersusun rapi. Tentu ayat di sana tentang yuqatiluna bisa kita pahami sebagai orang yang dakwah, orang yang gigih berjuang mensyiarkan agama Islam melalui bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Dan kemudian mengenai ayat Al-Anbiya 107 tadi mengenai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan wahai Muhammad, tidaklah engkau aku utus melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita ingat tema milad kita yang ke-111 apa Bapak Ibu sekalian? Ikhtiar menyelamatkan semesta. Nah, saya ingin masuk pada satu definisi yang saya kira menarik dan bisa menjadi panduan kita tentang rahmah. Rahmah, Bapak Ibu sekalian, kayak Pak Ustadz, Pak Kiai, ya, dari Majelis Tablik, mohon dikoreksi bila saya salah. Saya kira memiliki satu akar yang sama atau makna mengenai apa kasih sayang, ya. Kalau rahim, kalau dalam satu organ ibu-ibu atau perempuan ada satu rahim, sana tumbuhnya kasih sayang. Namun saya ingin membuka satu definisi dari apa namanya Al-Asfahani yang dalam kitab Mu'jamul Fahras ke Al-Fazil Quran, dia mendefinisikan rahmat sebagai riqatun taqtadil ihsana ilal marhumi. Apa artinya? Yaitu satu perasaan lembut atau cinta, ya, yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Pada aspek inilah saya ingin masuk bagaimana dakwah Muhammadiyah, dakwah Islam harus memberikan satu perubahan nyata, mendorong satu hayah thayyibah, mendorong satu kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu apa? Nah, itu kita bisa buka definisinya dan sebagaimana yang apa namanya telah dijelaskan dalam aturan-aturan organisasi ataupun juga dalam hal yang sifatnya alamiah, bahwa kita ingin satu apa namanya kondisi ekonomi yang stabil, kesehatan yang baik, pendidikan yang apa namanya berkualitas, ya, kemudian juga lingkungan yang sehat. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi satu topik yang telah lama dibahas oleh para pemimpin kita di tingkat dunia dan juga di domestik di tanah air, yaitu mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goals, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini terakhir disepakati tahun 2015 dan rencananya akan berakhir tahun 2030. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 17 unsur, ya. Pertama saya apa namanya coba saya ini ada masukan mode slide, ya. Jelas nggak Bapak Ibu? Ini saya baru lihat tadi di apa namanya chat. Pertama adalah tidak ada kemiskinan, apa namanya, kemudian tidak ada kelaparan, ya. Kemudian apa namanya kesejahteraan atau kesehatan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, ya. Kemudian juga energi yang apa namanya bersih dan juga dapat dipenuhi. Kemudian pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi. Termasuk sampai yang terakhir adalah menghilangkan yang ke-10 reduce inequalities, menurunkan ketimpangan, hingga adanya kota yang berkelanjutan dan juga komunitas berkelanjutan, lingkungan laut, darat yang sehat, hingga yang ke-17 mengenai partnership untuk mencapai tujuan atau adanya kemitraan dalam tujuan. Ini apa namanya sesungguhnya sudah banyak kita lakukan, Bapak Ibu lakukan melalui Perserikatan Muhammadiyah, ya. Saya sebagai contoh, nanti saya akan masuk ke pasal 3 di anggaran rumah tangga kita, bahwa aspek-aspek ini adalah juga merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Sebagai contoh, sebentar saya lanjut. Oke, nah ini saya dari sini, ini pasal 3 di anggaran rumah tangga Perserikatan Muhammadiyah. Saya contohkan dari, kalau misalkan saya dari Lazismu, Bapak Ibu sekalian, di pasal 3 ini ada poin meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, haji, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal saleh lainnya. Kemudian kalau misalkan tadi apa namanya ada mengenai masalah kesetaraan perempuan, ada poin 6 di pasal 3 anggaran rumah tangga Muhammadiyah, memberdayakan kaum perempuan dalam berbagai bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Artinya kalau kita lihat tadi, kalau di SDGs berarti di poin atau nomor 5, gender equality. Ya, aspek kesejahteraannya bisa masuk di aspek 8 ya, tentang ekonomi ataupun juga di kesehatan seperti itu. Kemudian poin 9, tadi sekarang saya sudah menyambung masuk ke aspek kesehatan, ada di anggaran rumah tangga kita, meningkatkan kualitas kesehatan, pertolongan kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira ini kalau Bapak Ibu sekalian tentu sudah sangat hafal dan paham bagaimana kisah awal Kiai Haji Ahmad Dahlan mula-mula mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah ya, dengan mengajarkan murid-muridnya surat Al-Ma'un selama 6 bulan lamanya, hingga seorang muridnya merasa bosan dan jenuh. Mengapa materi ini yang terus diulang-ulang? Dengan bijak Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, apakah kau sudah memahami dan mereka merasa sudah hafal gitu? Ya, apakah kau sudah amalkan? Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta murid-muridnya untuk berkeliling kota Jogja saat itu, sekitar alun-alun, barangkali sekitar Masjid Kauman ya, mencari gelandangan, pengemis atau mungkin orang-orang yang hidup di jalanan untuk dibawa ke rumah masing-masing, dimandikan, dibersihkan, kemudian diberi makan dan pakaian yang layak, dan juga perawatan kesehatan. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, poin berapa? Misalkan poin 15, mengupayakan penegakan hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan kebenaran, serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. Ini saya kira juga memiliki keterkaitan di unsur poin 16 nih, misalkan tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan contoh sekilas, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang rahmati Allah, bisa mencari atau membuka pasal ART kita sama-sama baca lagi, bahwa ternyata apa yang ada di SDGs ini juga memiliki satu keterkaitan atau substansi yang sama dengan 16 unsur di ART ini. Ini sebagai sekedar contoh saja untuk memudahkan pemahaman kita bersama mengenai program SDGs. Nah, kemudian saya ingin mencontohkan sedikit Bapak Ibu bagaimana teman-teman Lazismu ini tahun 2022. Syukur alhamdulillah teman-teman Lazismu karena dukungan Bapak Ibu sekalian mendapatkan SDGs Award atau penghargaan capaian SDGs dari Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Nasional. Ya, kalau bisa kita lihat di sini ada satu statistik, misalkan ini statistik mengenai dukungan Lazismu untuk pencapaian SDGs. Pertama, tujuan ke-1 tanpa kemiskinan, alhamdulillah Lazismu berkontribusi untuk 44,2%, Pak. Di sini ada program bantuan UMKM atau kemudian pendampingan masyarakat miskin ya, atau pembiayaan lainnya, termasuk ada tujuan kedua tanpa kelaparan, kita berkontribusi kira-kira 18,7%, kemudian kehidupan sehat dan sejahtera 15%, pendidikan berkualitas 23,2%. Nah, tentu pendidikan berkualitas ini ada beberapa program yang dilakukan seperti beasiswa Sang Surya, ya, beasiswa Mentari, ataupun juga kalau di tingkat Dikti, Majelis Pendidikan Tinggi, kita ada program mempersiapkan adik-adik kita, kader-kader muda kita, dosen-dosen kita, belajar IELTS, Pak, belajar bahasa Inggris. Karena biaya bahasa Inggris ini sangat mahal untuk kursus persiapan IELTS, hingga mereka kita bantu tentu saja dengan bersinergi. Nah, ini nanti masuk ke contohnya ya. Kita bersinergi dengan Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Jadi mereka yang menseleksi dan kita membiayai program tersebut. Mereka selama 3 bulan berdiam di UMS Solo dan juga UMM Malang, belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Ini sekedar contoh. Kemudian saya lihat yang tinggi-tinggi dulu ya Bapak Ibu sekalian, ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sekitar 12,2%. Tadi saya menyinggung ada kita bantu usaha-usaha UMKM, kemudian juga ada bantuan bergulir ya. Kemudian ada program-program kewirausahaan di sana, kemudian industri, inovasi, dan infrastruktur 11,6%. Berikutnya ada kota dan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim 5,1%.
Tapi ada juga kami yang masih kecil-kecil, Pak. Ya, masih belum besar. Masih ada itu tadi di situ ada angka kesetaraan gender ya 0,2%, air bersih dan sanitary effect masih 0,4%, dan seterusnya terakhir di kemitraan untuk mencapai tujuan masih 0,4%. Nah, tentu ini menjadi satu evaluasi kita bersama bagaimana di masa yang akan datang kita bisa lebih meningkatkan. Terutama juga PP beberapa waktu lalu men-launching apa yang dinamakan Muhammadiyah Climate Center di Universitas Ahmad Dahlan. Ada suatu gerakan, ada suatu kepedulian yang sangat besar bagaimana Muhammadiyah turut terlibat dalam upaya perubahan iklim. Saya kira di Pekalongan nyata terjadi ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan adanya abrasi di pantai utara Pekalongan kalau tidak salah. Ya tentu ini menjadi satu tantangan ya seperti itu. Kemudian berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana ekosistem yang dibangun dalam Lazismu, dan saya kira ini nanti bisa masuk pada sinergi dengan majelis lembaga lain. Ini adalah satu ekosistem ZISKA yang ingin sama-sama kita bangun di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi dari Lazismu ke sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada program pendayagunaan dan pendistribusian. Yang kita mencari mitra ya, kemudian mitra ini bisa dari internal dan eksternal, yang itu kemudian nanti bisa diserahkan atau ditasarufkan kepada mustahik. Nah, internal ini dari mana? Tentu saja dari MLO, majelis, lembaga, dan ortom. Apakah eksternal boleh? Ya tentu saja boleh. Kita tentu membuka seluas-luasnya kemitraan dengan berbagai pihak, mau dalam negeri, luar negeri, di tanah air, dimaksudkan di tingkat cabang, ranting, perusahaan, swasta ataupun pemerintah, semua sangat terbuka. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di usaha-usaha Persyarikatan Muhammadiyah juga mendorong adanya kemitraan atau bekerjasama yang sangat luas. Nah, ketika kemudian kita memberikan satu pendayagunaan atau pendistribusian kepada mitra kita, itu MLO tadi atau eksternal, harapannya tentu kita minta mereka juga menjadi fundraiser bagi Lazismu. Kami mengajak partisipasi publik untuk berdonasi melalui Lazismu. Ayo bareng-bareng. Karena misalkan kami mendistribusikan atau bermitra dengan, tadi saya contohkan dengan Majelis Dikti, dengan program MSPP, Muhammadiyah Scholarship for Preparation Program. Atau kami baru-baru ini bermitra dengan Majelis Tabligh, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz di Majelis Tabligh Pekalongan, kami bekerja sama dengan untuk memberikan semacam kafalah bagi dai-dai di kawasan 3T, dan juga memberikan kerjasama untuk workshop digital bagi para dai kita. Nah, harapannya setelah mereka bekerjasama dengan kita, mereka juga mendorong partisipasi publik, jaringan mereka untuk, ayo kalau mau ada kolaborasi atau kerjasama atau ada donasi, bisa melalui Lazismu. Nah, ini ada di kolom sebelah kiri, mereka mencari donatur baru atau muzoki baru dalam berbagai retail, corporate, digital, dan sebagainya untuk kembali ke Lazismu lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah harapannya yang kita bangun, dan tentu saja di kami di teman-teman Lazismu ada satu hipotesis kira-kira bila dukungan dari warga persyarikatan, dari Ayahanda Muhammadiyah, Ibunda Asia positif, insya Allah Lazismunya juga akan maju dan berkembang, dan ini akan berkontribusi positif juga untuk dukungan bagi program-program persyarikatan Muhammadiyah. Nah, saya percaya di Pekalongan berjalan sangat baik ya, di SMK Muhammadiyah di sana, dan apalagi baru-baru ini di Pekalongan ada gedung kampus baru ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Saya kira luar biasa itu, dan saya sempat mengikuti di media sosial bagaimana kebetulan memang ada tokoh marketing yang dia asli Pekalongan, jadi sempat viral gedungnya itu. Luar biasa, dan ini menjadi contoh bagaimana resiliensi atau kemandirian warga kita dalam menjalankan amanah persyarikatan atau program persyarikatan. Selanjutnya ini sekedar contoh Pak. Kalau misalkan di kami Lazismu ini ada 6 pilar ya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan. Kemudian
kita duduk bersama dengan majelis lembaga. Sinerginya seperti apa? Tapi kita harus duduk sama-sama. Apa yang ingin kita lakukan? Nah, tentu ini ada peran penting pimpinan persyarikatan untuk memandu. Biasanya kalau di kami di PP ada ketua PP yang membidangi lingkungan hidup, ya, kemudian misalkan atau membidangi ekonomi, membidangi apalagi MPM, wakaf. Nah, itulah yang harapannya mereka bisa mempertemukan isu lintas majelis seperti itu. Nah, di sini nanti ada masalah yang diselesaikan, solusi baru yang ditawarkan, kemudian inovator atau inisiatornya seperti apa, dan kolaborasinya seperti apa. Apakah nasional, kalau ini kami karena bicara pusat, nasional internasional, mungkin di tingkat golongan bisa bicara majelis apa yang terlibat. Jadi sudah, menurut hemat saya, sudah bukan zamannya lagi tiap majelis bikin program sendiri-sendiri, yang hasilnya juga kita tahu mungkin kurang maksimal, tapi saatnya misalkan membangun program sama-sama. Majelis Wakaf berkolaborasi dengan MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, mungkin Lazismu bisa masuk di sana, membuat satu program pemberdayaan bagi masyarakat, seperti itu. Atau kami berkolaborasi dengan Dikdasmen untuk salah satunya digitalisasi pendidikan. Di situ kami kerjasama juga dengan beberapa pihak, ya. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, termasuk Ibu-Ibu Aisyah. Nanti saya kasih contoh di bawahnya, Pak. Nah, ini kira-kira salah satu yang menjadi program atau amanah yang disampaikan kepada kami, bagaimana Lazismu atau Lazismu wilayah pusat itu bisa mendorong satu piloting kawasan sebagai implementasi atau bukti, ya, dari dakwah Muhammadiyah dalam pemberdayaan komunitas. Jadi di sana ada pelibatan majelis, lembaga, ortom, ya, kemudian penerima manfaat dan eksternal. Di sana ada kampung berkemajuan, di sana ada isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, lingkungan, dan di sini semua terlibat. Jadi kalau boleh dikatakan di sini kerjasama majelis, lembaga, ortom di Muhammadiyah, ya, untuk menjawab tantangan-tantangan di tengah masyarakat, yaitu dengan masalah kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan seterusnya. Nah, dalam pelaksanaannya tentu ini perlu duduk sama-sama Bapak Ibu sekalian, melalui pendekatan partisipatoris, apa kebutuhannya, ya, sehingga pendampingan ini bisa menyentuh persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya kira kenapa ini urgen, ini sekedar catatan saya, kita sama-sama tahu bahwa pembiayaan program persyarikatan itu terbatas. Nah, betul nggak, Pak? Saya sering ke daerah, tentu menemukan banyak masalah, sekolah yang honor gurunya kurang, kemudian juga program ortom, apalagi anak-anak muda kita, adik-adik kita perlu pembiayaan, gitu kan. Kemudian juga belum lagi gedung-gedung sekolah yang rusak. Nah, ini tentu butuh pembiayaan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana partisipasi aktor-aktor, ya, mungkin dalam perencanaan belum optimal. Dan ketiga, diperlukan partisipasi banyak pihak untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program persyarikatan. Tentu Bapak Ibu bisa menambahkan listnya lagi, apa sih pentingnya ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa di era disruptif seperti sekarang ini, semua orang saling terkoneksi, Pak. Semua orang saling terhubung. Dan bahkan tantangan bagi organisasi seperti kita, persyarikatan, itu adalah bagaimana organisasi yang berstruktur seperti kita, itu bisa bergerak secara lincah sebagaimana lembaga-lembaga lain yang mungkin mereka pada awal kelahirannya masih saling berjejaring. Nah, ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Kemudian dalam prinsip-prinsip sinergi apa yang harus dibangun, tentu kita bisa merujuk pada program-program yang ada di Tanjung Muktamar, ya. Nah, mungkin bahasa saya sih berbagi nilai. Karena dalam Tanjung Muktamar disebutkan ada program-program strategis yang itu harus dilakukan lintas majelis atau lembaga. Itu tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga. Nah, tentu nanti bisa dilihat dalam program-program yang diturunkan dari hasil muktamar dan hasil muswil, ya, bagaimana lintas majelis ini bisa saling kolaborasi seperti yang saya contohkan. Kemudian yang kedua, penggabungan banyak kepentingan. Tentu saja di sana ada kepentingan program yang harus tercapai, ya. Kemudian kalau kami di PP itu ada KPI, Key Performance Indicator, yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga, saling melengkapi sumber daya.
Dan ini mungkin bisa dilihat nasihat Kiai Jamal Dahlan mengenai sosok pemimpin yang bahasa beliau tidak mau bekerja sama. Nah, ini jadi nasihat kita sama-sama bahwa pemimpin yang baik tentu yang mau berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak, bahkan di kalangan yang berbeda seperti itu. Ini sekedar contoh, Pak. Ini program namanya Timbang. Akar masalahnya apa? Di situ ada angka stunting tinggi. Akar masalah ada kemiskinan ya, pemenuhan gizi, akses air bersih, pengetahuan juga yang kurang. Kemudian solusinya ada program edukasi peningkatan kemampuan gizi seimbang. Nah, saya singkat saja. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah mitra strategisnya di situ adalah PP Nasional Asia, ada pimpinan wilayah itu daerah Muhammadiyah, ada Dinas Kesehatan dan Bank Mega Syariah. Artinya tidak satu lembaga, tidak satu orang, tapi di sana ada banyak pihak. Kemudian di sini ada contoh lain, program kolaborasi zakat untuk jamaah sejahtera berkemajuan. Di sini juga ada kemitraan lain, di sini juga ada contoh lain di Banggai, Desa Tombi Obong. Sebetulnya saya pernah ke sana. Masalahnya adalah penurunan kesejahteraan masyarakat. Ada infrastruktur yang terbatas, ya akses kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Saya ingin singkat aja, Pak. Ini mitra strategisnya sampai ada 10, Pak. Ortom tingkat pusat sampai daerah, amal usaha memadai terkait, MPM, UMKM, MPKU, Majelis Dasmen, Tablik juga di sana, lembaga dakwah khusus. Nah, di sini ada indikator SDGs-nya apa saja di sebelah kiri. Ada satu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, sampai yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Alhamdulillah saya pernah datang ke sana dan saya melihat sendiri bagaimana kolaborasi antar majelis lembaga itu sangat penting seperti itu. Saya ingin skip dulu yang lain, Pak ya. Nah, ini saya lihat yang terakhir tentang sebaran wilayah kemiskinan ekstrim. Data ini ada di data Kemenko PMK dan mohon maaf saya kemarin tadi lihat-lihat Kabupaten Pekalongan masih ada di situ, Pak. Di sebelah sini di Jawa Tengah ya. Dan ini menjadi tantangan yang harus kita jawab sama-sama, tentu dengan memanfaatkan segala sumber daya dan sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial yang ada di lokasi di Pekalongan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti setelah ini kita bisa berdiskusi, tapi saya mohon maaf, barangkali saya harus off kamera, Pak Moderator, Pak Yai, karena saya harus sambil jalan ke stasiun. Nanti kita bisa diskusi dan saya masih mendengarkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, barusan telah disampaikan oleh Pak Ahmad Imam bagaimana berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita telah mendengarkan bersama bahwa tujuannya adalah sangat mulia dan istimewa tentunya, ya. Nah, kata kunci dari suksesnya adalah sinergitas. Baik Bapak Ibu sekalian, kami buka pertanyaan Bapak Ibu sekalian, semoga untuk hand raise atau di ruangan ini mau tanya saja bisa. Ya, monggo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Casmuti. Kebetulan saya sebagai tuan rumah penyelenggaraan pengajian hari ini, yaitu selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Pocong. Saya mau mengkonfirmasi nih Pak, untuk yang tujuan kelima. Yang kesetaraan gender, kenapa capaiannya baru 0,2 saja, padahal kalau kita lihat bahwa Muhammadiyah itu dengan Aisyah saling sinergi dalam rangka membantu masyarakat. Kenapa nilainya masih
0,2. Apakah upaya-upaya melibatkan Aisyah, Nasyidul Aisyah belum optimal? Nah, bagaimana cara-cara agar tujuan kelima ini bisa tercapai? Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, bisa langsung dijawab Pak Muhammad Akmal. Saya langsung jawab ya Pak ya. Ini Baik, jadi memang betul Pak, kita kan dikenal sebagai apa namanya ormas keagamaan yang sangat progresif dalam hal apa namanya pendampingan atau kemajuan perempuan ya. Tapi memang pada aspek ini kami pada periode tahun 2022 itu ketika program ini dinilai itu masih belum mungkin persoalan teknis ya. Ketika kami membangun kolaborasi dengan Ibunda Aisyah, jadi belum maksimal Pak. Waktu itu apa ya persoalannya pengen itu dilakukan secara tersentral kalau tidak salah, tapi waktu itu belum masuk proposal secara apa ya, secara lengkap lah kalau boleh dibilang seperti itu. Sebetulnya saya setuju dengan Bapak, idealnya memang kita bisa masuk ke sana ya, atau bisa memenuhi target program untuk kesetaraan gender ini, seperti itu. Sekian Pak, saya Pak Nun. Dia terus. dengan pertemuan dasar programnya dari program dengan kesetaraan gender. Ini Bapak Ibu sekalian, monggo yang masih ada pertanyaan terkait tema kita malam ini, semoga saya persilakan untuk raise hand. Apakah ada Bapak Ibu? Semoga. Baik, sambil menunggu mungkin saya Pak yang tanya ini Pak. Gini, tema besar kita dalam pembangunan kemajuan ini kan sangat bagus nih. Jadi mungkin apa kalau konkret yang bisa kita lakukan mungkin di BCN, di BRN, atau di BPM yang dapat kita lakukan untuk ikut andil dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Begitu Pak, pandangannya semoga. Mohon maaf Pak, bisa diulangi sekali lagi Pak? Tadi sempat putusnya. Boleh, mohon maaf. Hal apa Pak terkait hal konkret apa yang bisa kita lakukan mungkin di BCN, di BRN, di BPM untuk kemajuan pembangunan. Oh gitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak ya? Ya baik, mungkin bisa diawali dari misalkan di tingkat cabang ada satu permasalahan, problematika mengenai kemiskinan ya Pak ya, atau mungkin yang contoh konkret misalkan sekolah kita yang gurunya apa namanya mengenai kendala pembayaran gaji misalkan. Nah itu bisa dilakukan dengan duduk bersama, kerjasama dengan Lazismu ya, atau mungkin dengan apa namanya majelis ekonomi untuk mencari solusi-solusi bersama seperti itu. Itu contoh Pak. Atau yang lain biasanya sih contoh di tingkat cabang itu biasanya ini apa namanya pemberdayaan lahan-lahan kosong ya, lahan wakaf. Misalkan kolaborasi dengan majelis pemberdayaan masyarakat yang memiliki background atau keterampilan atau ilmu pengetahuan mengenai community development atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian atau peternakan, kemudian melibatkan juga wakafnya ya, tentu saja. Nanti di situ masuk juga lazismunya, misalkan pada aspek pencarian fundraising untuk pendanaan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kami sekedar contoh Pak, yang tadi di Banggai, di Sulawesi Tengah ya, yang saya contohkan, itu ada 10 majelis lembaga yang terlibat kan, saya contohkan di situ. Jadi di sana awal mulanya lah Ibunda Aisyah ini masuk ke sana melalui program
bersama adik-adik IPM, IMM, dan juga NA dan Ayahanda Muhammadiyah. Mereka pelan-pelan berdakwah, memberikan satu edukasi mengenai perilaku hidup sehat, Pak, awalnya. Mengajak anak-anak kawasan adat terpencil itu mandi, dimandikan ya, karena mereka waktu itu nggak mengenal air atau mandi, sikat gigi ya, kemudian pakai sampo. Kemudian pelan-pelan mereka datang, kadang membawa bahan makanan untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan dan gizi yang berkualitas gitu. Kemudian pelan-pelan ketika mereka datang terus setiap seminggu sekali ya, setiap hari Jumat sore, Ibu Kele Inang ini yang nginap di sana, Senin pulang ya. Pelan-pelan orang atau warga dari kawasan adat terpencil ini sadar, wah ini sepertinya kita perlu nih anak-anak kita belajar Al-Quran. Mulailah di situ Ibu Kele Inang mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran. Berjalannya waktu, kemudian mereka butuh, oh ini kita perlu mendirikan TK Bustanul Atfal. Kemudian Ibu ini Kele Inang mengontak PDA gitu ya, karena beliau juga PDA sebetulnya, tapi melalui Majelis Pendidikan, kemudian mendirikan Bustanul Atfal. Ternyata di sana juga ada isu kesehatan, Majelis MPKU juga terlibat ya, kemudian juga pelan-pelan membuka kemitraan dengan perusahaan yang ada di dekat sana, mencari CSR-nya untuk program pemberdayaan ekonomi. Nah, di sanalah salah satu contoh bagaimana kemitraan atau sinergi dengan banyak pihak di internal kita melalui Majelis Lembaga tadi. Dan ada satu yang menarik juga adalah bagaimana di daerah itu sebetulnya Majelis Tablik bisa berperan, tapi yang unik ketika saya temukan di sana itu dai-nya bukan dari persyarikatan kita, Pak. Saya sempat berdialog, bertanya, loh Bapak aktif di mana gitu. Beliau ternyata dari Wahdah Islamiyah. Ya sebetulnya kalau secara historis tahun 84 Wahdah Islamiyah ini kan ini dari persyarikatan kita juga ya Pak ya. Tapi karena memang keterbatasan SDM Pak, dan waktu itu saya menemukan dai kita nggak ada. Oh ya udah, menurut Ibu Kele Inang tidak masalah. Sehingga ada satu kesepakatan dan kerjasama, ya udah nanti Bapak sebagai Ustadz mengajarkan anak-anak kita baca tulis Al-Quran di masjid seperti itu. Dan Ibu Kele Inang mendukung untuk program-program pemberdayaan keluarga dan kesehatan di di kawasan adat terpencil itu. Nah itu sekedar contoh Pak, sekedar contoh bagaimana sinergi bisa dilakukan sama-sama, dan tentu saja ini penting peran kepemimpinan di tingkat cabang ya, pimpinan bapak-bapak untuk memberdayakan duduk bersama-sama majelis lembaganya, apa yang bisa kita lakukan. Apakah harus dari nol? Saya kira tidak Pak. Apa yang sudah ada bisa diteruskan atau dilakukan ya. Kemudian kalau misalkan mau dari nol, tentu harus mulai dari satu daerah atau kawasan yang memang membutuhkan penyelesaian permasalahan seperti itu. Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Sangat terjawab Pak. Jadi ada beberapa pembicaraan. Jadi kita semoga berdoa dengan adanya data ini di kawasan perubahan nanti akan muncul suatu program-program yang dapat membantu tujuan dari kawasan. Monggo teman-teman sekalian, para bapak ibu yang hadir di Zoom ataupun yang sendiri yang masih ada pertanyaan, saya yang mesti panjang yang monggo. Monggo yang di Zoom ada pertanyaan. Mohon maaf Pak Imam, kami nambah tanya mungkin karena untuk mengisi kosongan pertanyaan. Sebetulnya saya sangat tertarik sekali dengan program SDGs ini. Nah, dalam rangka Muhammadiyah lalu rasisme untuk mencapai tujuan ini perlu pendanaan yang besar. Saya kira mungkin kalau hanya mengandalkan dari secara internal itu mungkin sampai tahun 30 susah tercapainya. Nah, Muhammadiyah
kan sudah dipercaya amanah dalam rangka menjalankan program-program yang membantu pemerintah. Apakah nggak ada upaya mencari secara aktif pendanaan dari luar, seperti bahwa luar itu tidak bisa langsung ke APBN atau APBD, tetapi lewat NGO Muhammadiyah, apakah bisa ke sana? Nah, kebetulan saya juga di kesehatan yang sering menemukan ternyata bukan dari Muhammadiyah, tapi hanya lembaga-lembaga yang sebetulnya walaupun itu mengatasnamakan NGO, tetapi tetap mencari keuntungan juga. Nah, kalau Muhammadiyah kan tidak, mengapa tidak mencari dari pendanaan dari luar? Yang saya tahu baru Aisyah yang mengangkat penanganan TB baru. Padahal kan program-program kesehatan banyak juga, apalagi SDGs ini banyak, ada indikatornya banyak sekali, ada 12. Tadi yang disampaikan ada 12 tujuan. Itu kan untuk perlu pendanaan yang besar. Apakah sudah ada upaya aktif untuk mencari pendanaan dari luar? Terima kasih. Terima kasih Pak Sumudi atas pertanyaan yang diberikan. Monggo Pak Tais bisa mencoba mengerti terkait hal yang ditanyakan Pak Sumudi. Baik, terima kasih Pak. Ya, sebetulnya saya setuju Pak, bisa apa namanya, bentar Pak, ada ini ya. Ya, saya setuju Pak. Tentu ini tidak cukup Pak. Makanya kenapa pemerintah mendorong apa namanya banyak kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dari luar negeri ya, karena mereka melihat ini tidak akan cukup, tidak akan tercapai seperti itu. Maka kalau Bapak, bahkan saya mohon maaf, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu pesimis ya. Menurut sebuah laporan dari Universitas Pajajaran, mereka menemukan bahwa tahun 2030 yang menjadi target dari apa namanya pencapaian SDGs ini akan sulit target-targetnya untuk tercapai. Nah, tapi kan kita nggak boleh pesimis ya Pak ya. Nah, maka tantangannya adalah Indonesia ini Pak, kalau bicara konteks bantuan internasional ya Pak ya, itu sekarang ini kan masuk negara G20 Pak. Masuk negara G20 sehingga dia dianggap negara maju ya. Nah, sehingga bantuan-bantuan internasional untuk masuk ke dalam itu semakin minim Pak. Nah, ini sekedar contoh bagaimana apa namanya dukungan internasional itu bukan tidak ada, tapi saya kira sudah mulai makin berkurang, terutama pada aspek isu-isu demokrasi dan kebebasan sipil. Nah, betul tadi Aisyah juga turut apa namanya menerima bantuan ya, walaupun sekarang setahu saya sudah mulai apa namanya sudah berhenti Pak, karena saya sempat bantu juga ibu-ibu Ibunda Aisyah dalam program penanggulangan TB ya, kalau tidak salah ya Pak ya, itu dengan The Global Fund ya, itu tahun lalu kalau tidak salah atau tahun 2 tahun lalu sudah berhenti. Nah sekarang gimana kita bisa memaksimalkan? Kebetulan saya sempat melakukan riset tentang bagaimana potensi lazismu dalam apa namanya program-program kesehatan salah satunya. Ya, insya Allah sebetulnya itu sangat potensial, Pak. Bahkan beberapa donor internasional ya seperti PBB itu sesungguhnya mereka juga mencari peluang-peluang dari filantropi, lembaga filantropi untuk pembiayaan programnya. Saya baru kemarin diundang atau mendengarkan presentasi dari Badan PBB untuk pengungsi, yaitu UNHCR, dan mereka menyatakan bahwa salah satu potensi untuk pembiayaan program itu ya dari lembaga filantropi Islam seperti itu. Karena mungkin mereka melihat bagaimana potensi kerelawanan atau kedermawanan ya dari masyarakat kita ini luar biasa, sehingga harapannya bisa maksimal dari sisi itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan bantuan pemerintah atau APBN? Saya kira Bapak Ibu sekalian lebih tahu ya bagaimana ada, tapi saya kira tidak maksimal atau tidak banyak seperti itu. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab Pak ya. Mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.
teman-teman atau sekalian yang masih ada pertanyaan terkait dengan tema pada malam hari ini, saya persilakan semua. Belum ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang langsung masuk di WA saya, Pak. Ini membacakan nah, berkaitan dengan sinergitas. Ini kan juga berkaitan juga dengan komunikasi antara lembaga lembaga itu. Mungkin betul, Pak. Apa tips ini, Pak? Kemudian ataupun contoh nyata yang suatu keberhasilan kaitan dengan komunikasi antar lembaga, kan biasanya satu lembaga dengan yang lain itu punya apa ya, style masing-masing seperti itu, Pak. Betul, Mungkin betul, Pak. Pak seperti itu, Pak. Monggo. Baik, terima kasih, Pak. Ya memang ini seperti saya sampaikan tadi di awal, kalau saya tadinya mau sempat mencari bagan ya tentang kontinuum tentang pola kolaborasi atau sinergi. Jadi kalau tidak salah itu dimulai dari duduk bersama, Pak, pada pertemuan pertama, misalkan seperti itu. Nanti dari pertemuan pertama kemudian dilihat juga intensitas pertemuannya itu berapa kali. Nah, dari situ, dari pertemuan itu kan tentu ada obrolan ya, ada rencana, atau ada sharing dulu lebih awal ya, sharing knowledge, sharing isu. Kemudian ketika sudah pertemuan berapa kali itu, kemudian menyepakati satu hal, atau kemudian tahap selanjutnya sudah mulai berbagi sumber daya. Oke, kalau misalkan itu berarti nanti Bapak dari majelis A bisa menyumbang sumber daya manusianya gitu ya, misalkan seperti itu. Nanti dari majelis B, oke, kami membantu dari resource, misalkan karena kami punya laptop lebih, silakan dipakai, atau mungkin ada ruang kantor yang bisa dipakai, atau nanti yang lebih tinggi lagi adalah bagaimana mereka juga udah mulai bisa saling berbagi pembiayaan seperti itu. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan di awal, semangatnya tentu masing-masing lembaga dan majelis ini punya giroh yang luar biasa kan Pak ya, saya percaya itu. Tapi di sini ada peran penting para pemimpin kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, bagaimana sebagai katakan PCM atau PDM yang membidangi, ini bisa mengajak duduk sama-sama majelis yang itu bisa diawali dari raker barangkali. Target-targetnya apa, dan program apa yang harus sinergi majelis lembaga ini. Tentu aja kita tidak bisa memotong bahwa semua majelis harus sinergi, dalam arti harus punya program yang sama. Tapi tentu ada program-program yang karena isunya sangat penting, ini harus disinergikan. Contohnya tadi mengenai isu kemiskinan, ya, atau kemudian isu dakwah yang harus sama-sama. Dan ini penting untuk didiskusikan dan dilihat pada aspek strategis para pemimpin kita seperti itu. Mungkin itu Pak ya. Ya kalau bahasa anak muda sekarang, ya ini perlu ngopi sama-sama kira-kira gitu, atau lebih lama lagi kira-kira gitu, atau nyari wedang jahe gitu Pak ya. Nah memang tidak mudah Pak, yang saya sampaikan ini tidak mudah karena di kami juga kalau sebagai contoh di PP kami juga harus duduk sama-sama. Kami ada workshop ya, kami ada diskusi mengenai polanya seperti apa nih yang dikembangkan. Contoh yang terdekat dan sering karena kami sering kerjasama itu dengan teman-teman MDMC. Karena banyak terjadi bencana alam ya, banyak terjadi gempa, longsor, kami harus sering duduk sama-sama dengan teman-teman MDMC, termasuk dalam isu Palestina seperti itu, mengenai bagaimana pendistribusiannya, bagaimana kami ngirim tim IMT ke sana seperti itu. Dan ini memang harus duduk sama-sama. Syukur-syukur kalau bapak-bapak pimpinan PDM, PWM ya itu duduk terlibat. Tapi biasanya kalau majelis lembaga ini sudah mature ya, sudah dewasa, udah bisa dialog menyelesaikan masalah sendiri, biasanya memang bapak-bapak ini melepas gitu Pak. Nah, diserahkan ke majelis lembaga seperti itu. Mungkin perlu ada semacam hub yang mempertemukan ya antar majelis lembaga ini untuk bisa sinergi sama-sama seperti itu. Mungkin itu, mudah-mudahan menjawab Pak.
Ini mungkin menyambung Pak terkait di akhir itu Bapak menyebut Israel ini. Kemudian ada pertanyaan banyak yang menyambung hal tersebut Pak. Ini dari Mas Adi. Ya, Izin bertanya, kemarin itu di awal itu ada gerakan boykot produk pro Israel. ya, Kemudian salah satu produknya adalah dari Unilever. ya, Kemudian di Lasismo itu bekerja sama dengan Unilever. oke, ya, Mohon penjelasannya karena di bawah di warga menjadi bingung dengan adanya bersama baik, ya baik, ya baik. Saya jawab singkat ya Pak ya. Saya Rabu lalu juga melaporkan ke pimpinan pusat dalam pleno. Saya sampaikan bahwa Senin lalu saya waktu itu bilangnya Senin akan datang ya. Kami akan ada kerjasama dengan Unilever dan ada MOU. Memang atmosfer atau suasana kejiwaannya seperti ini Pak. Waktu itu seingat saya ada fatwa MUI ya mengenai boykot kalau tidak salah ya. Tapi masalahnya adalah apakah Bapak Ibu baca nggak fatwanya? Di fatwa itu tidak ada lampiran produknya Pak. Hanya memberikan satu fatwa mengenai boykot produk yang terkait dengan Israel. Seperti itu. Nah, Bapak boleh lihat dan bisa download bagaimana di situ tidak ada lampiran fatwanya atau produknya seperti itu. Nah, tapi kenapa kemudian di sana beredar produk-produk? Nah, inilah yang kemudian jadi persoalan, Pak. Kita tidak tahu siapa yang membuat produk itu. Kompilasi ya. Ini produk ini harus diboikot seperti itu. Dan kami menyampaikan, kebetulan ada teman kami di Lazismo itu yang juga di MUI. Kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwanya atau tidak melampirkan, katanya gitu. Ya karena MUI tugasnya hanya memberikan satu fatwa, tidak memberikan satu list tadi. Nah, sebetulnya tugas pemerintah lah yang menyambut, Pak. Pemerintah harus menjelaskan produk apa aja sih yang sebetulnya terkait langsung. Dan di sini ada namanya APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang mungkin dia punya data akses sumber pembiayaan mereka dari mana, seperti itu. Terus terang, kami sempat mencek dari sebuah website internasional, DBS namanya Pak, Divestment, Boycott, and Sanction, satu lembaga yang mereka mengecek produk-produk apa saja yang berkaitan dengan Israel. Terus terang, kalau Bapak buka websitenya, itu tidak secara spesifik menyebutkan yang perusahaan yang tadi Bapak sebut. Ada beberapa produk seperti Puma, ya, kemudian ada yang produk kurma dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih jauh mengenai itu, dan kami sudah sampaikan ke PP rencana itu, dan kami sampaikan, kami sebagai lembaga ya kami hanya bisa kemudian mendiskusikan bahwa mereka menyatakan mereka tidak terlibat gitu Pak. Apalagi sekarang modal itu kan lintas batas ya, gitu. Nah, kalau misalkan PP ada kebijakan, ya kami ingin samina wa ata'na seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Terima kasih. Cukup jawab Pak. Berarti tinggal hasil yang tinggi terkait lengkap kalau kita mungkin ada beberapa chat pertanyaan di kolom Zoom ya. Izin membacakan Bapak. Ini dari Mas Muhammad Amri Albani. Bertanya, bagaimana konsep gerakan jamaah dakwah? Jamaah berada di ranah ranting. Terima kasih. Baik, langsung dijawab ya Pak ya. Ya tentu itu bisa dimulai dari itu Pak, kalau kita buka-buka dokumen tahun 70-80 ya, itu kan memberikan satu kader inti ya, misalkan biasanya dai-dai kita atau mubalik-mubalik kita Pak, mereka melakukan satu pendampingan kepada sekelompok orang gitu ya, kemudian itu bisa dimulai dari hal kecil, dari pengajian. Seperti itu, dan itu sebetulnya kan inti dari amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah ya, salah satunya dari pengajian itu kan. Nah, dari komunitas itulah kemudian pelan-pelan
ada pemberdayaan aset agama, pendidikan ya, kemudian mendirikan satu amal usaha berupa TK atau TPA atau mungkin yang lebih besar klinik kesehatan gitu Pak. Nah dari situlah kemudian berkembang konsep yang kita tahu tentang Qaryah Thayyibah. Harapannya dari kader-kader inti tadi, dari gerakan jamaah tadi, mendorong satu gerakan yang namanya dakwah jamaah. Sama-sama dari aspek ekonominya berkembang ya, kemudian dari aspek kesehatannya, dan seterusnya Pak. Kira-kira konsep singkatnya seperti itu Pak. Nah inilah yang kemudian banyak kalangan ingin menghidupkan lagi, mengingat ada kritik katanya pengajian kita tidak jalan atau pergerakan jamaah kita kurang seperti itu. Padahal kalau saya lihat di Jawa Tengah, setahu saya setiap Ahad pagi rutin ya Pak ya, ada pengajian-pengajian, di Jawa Timur juga sama seperti itu. Cuma memang barangkali di tingkat ranting, ini saya kira ada kenapa ada LPCR juga ya, lembaga pengembangan cabang ranting. Salah satunya itu Pak, ingin menghidupkan cabang ranting kita seperti itu yang ada di tingkat grassroots gitu. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan. Baik, matur nuwun Pak atas penjelasan dari hal yang berkaitan dengan Mas apa tadi? Mas Amri Albani terkait gerakan apa? Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin kajian pitulasan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan kalau kita lalui bersama mohon izin untuk memberikan kesimpulan secara umum pada tema hari ini mengenai sinergitas lembaga dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam menggapai visi pembangunan, kemajuan sinergitas antar lembaga Muhammadiyah menjadi kunci utama di mana kolaborasi yang kuat dan harmonis menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan bisnis dalam spirit kebersamaan dan pelayanan yang positif pada masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Baiz atas apa yang telah disampaikan. Semoga kegiatan hari ini menjadi suatu pelajaran yang luar biasa, kemudian menjadi inspirasi kita untuk terus maju dan beraktivitas di masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kegiatan malam ini dengan cara sama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kan Bapak Ibu, kegiatan hari ini saya selaku pembicara dan moderator dalam memandu kegiatan hari ini banyak kesalahan. Saya akhiri, bila kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.